Berikut ini adalah beberapa alat untuk proses rekombinasi DNA untuk menghasilkan rekombinan DNA. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan? Nah, jadi ada beberapa alat ya yang dipakai untuk melakukan rekombinasi DNA gitu ya. Salah satunya adalah di sini peran penting yang dimiliki oleh enzim. Ada beberapa jenis enzim pada teknologi rekombinan DNA, di antaranya adalah enzim restriksi. Enzim restriksi tipe 2 yang bisa memotong DNA pada sequence spesifik gitu ya, sequence basa spesifik. Kemudian juga ada DNA ligase. Jadi enzim ligase ini adalah enzim yang bisa menggabungkan dua molekul DNA gitu ya melalui ikatan fosfodiester. Kemudian juga ada enzim DNA polimerase 1, ada enzim transkriptase reverse ya. Jadi membuat kopi DNA dari molekul RNA. Ini dimiliki oleh materi genetik yang dimiliki oleh virus gitu ya, retrovirus. Kemudian ada beberapa jenis enzim-enzim yang lainnya. Nah, pada proses rekombinasi DNA ini ya, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tiga jenis alat rekombinasi DNA, yaitu tools yang pertama adalah enzim restriksi atau disebut juga enzim endonuklease restriksi, yang kedua adalah enzim ligase, dan yang ketiga adalah DNA probe atau suatu pelacak DNA untuk mengetahui apakah fragmen DNA itu berhasil diinsersikan di plasmid tersebut atau tidak gitu ya. Nah, jadi tools yang pertama adalah enzim restriksi. Enzim restriksi ini enzim yang dapat memotong molekul DNA gitu ya pada sequence tertentu, sequence unik. Biasanya dia akan mengenali sekitar 4 sampai 6 pasang basa gitu ya dari suatu segmen DNA. Kemudian dia memiliki dua jenis. Nah, jenis yang pertama itu adalah enzim restriksi tipe 1 yang dia bisa memotong DNA dengan pengenalan khusus. Jadi ini perbedaannya adalah pada sisi pengenalannya. Kalau tipe 1 itu pengenalannya sekitar jadi memotong DNA pada jarak 1000 base pair atau 1000 pasang basa atau lebih dari sisi pengenalan. Kemudian kalau restriksi tipe 2 itu dia memotong pada bagian tengah dari sisi pengenalan. Jadi ketika dia akan terikat pada suatu sequence gitu ya, sequence spesifik, sequence DNA spesifik gitu ya, dia akan memotong di tengah atau memotong pada 1000 gitu ya, 1000 base pair atau lebih dari sisi pengenalan gitu. Nah, enzim restriksi tipe 1 dan tipe 2 ini sebenarnya manakah yang paling banyak digunakan pada proses DNA rekombinan gitu ya, rekombinasi. Jadi enzim restriksi tipe 2 ini yang kemudian digunakan untuk rekombinasi DNA, sedangkan yang tipe 1 itu jarang digunakan. Nah, enzim restriksi tipe 2 ini juga sifatnya poliandromik. Jadi dia mengenali sequence poliandrom. Nah, sequence poliandrom ini adalah sequence yang dibaca pada arah mana saja itu sama gitu. Jadi urutan bahasanya sama. Misalkan dari arah 5 aksen, 3 aksen gitu ya. GTTAAC gitu ya dari atas. Kemudian dari bawah gitu ya, ini dibaca dari sisi kanan ya, dia akan menghasilkan sequence yang sama seperti yang sequence yang di atas, yaitu GTTAAC seperti itu. Nah, enzim restriksi itu ada banyak sekali jenisnya, dan ini enzim restriksi ini memang memiliki sejarah ya. Jadi pertama kali memang ada dua ilmuwan gitu ya yang berhasil mengisolasi dua jenis enzim restriksi. Jadi jadi salah satu enzimnya itu bisa bekerja dengan memetilasi DNA, yang satunya itu bisa memotong DNA yang tidak termetilasi gitu ya pada beberapa sequence atau pada sepanjang molekul DNA seperti itu. Nah,
Jadi memang ada sejarahnya penemuan enzim restriksi ini. Jadi intinya adalah dia akan memotong apa namanya DNA gitu ya pada sequence DNA spesifik, bisa terdiri dari 6 pasang basa atau bisa apa namanya mengenali 4 pasang basa. Nah, pemotongan ini bisa menghasilkan dua jenis ini ya, dua jenis ujung yang berbeda gitu ya. Jadi ketika dia memotong gitu ya, memotong apa namanya untai ganda DNA melalui apa namanya, jadi enzim restriksi ini dia memotong untai ganda DNA seperti ini, di mana dia memotong pada titik yang sama gitu ya. Jadi pemotongan pada titik yang sama ini akan menghasilkan ujung tumpul. Nah, ujungnya tumpul seperti ini. Nah, ini disebut sebagai blunt end. Nah, bagaimana dengan pemotongan yang jenis satunya? Pemotongan yang jenis satunya dia akan memotong pada titik yang berbeda, kemudian dia akan menghasilkan ujung lancip gitu ya. Jadi ujung-ujungnya itu lancip. Nah, ujungnya lancip. Nah, ini disebut sebagai sticky end. Seperti itu. Nah, jadi ini dua jenis enzim restriksi yang berbeda dengan apa namanya fungsi yang berbeda pula. Nah, jadi ini adalah tabel beberapa jenis apa namanya enzim restriksi gitu ya yang sudah berhasil diisolasi dari berbagai spesies, dan nomenklatur atau penamaan dari enzim restriksi ini ya. Jadi dia disingkat menjadi tiga huruf gitu ya, tiga huruf. Yang pertama misalkan di sini apa namanya BAM gitu ya. BAM ini B di sini menunjukkan genus dari spesies bakteri tempat di mana mengisolasi enzim restriksi ini. Kemudian AM di sini menunjukkan spesiesnya yaitu Amyloliquefacciens. Kemudian H di sini menunjukkan strain dari bakteri tersebut, dan huruf Romawi atau angka Romawi di sini ya, angka Romawi di sini ini menunjukkan urutan dari penemuan enzim restriksi tersebut. Jadi ini adalah enzim restriksi dari bakteri Bacillus ameloliquefacciens strain H yang pertama kali ditemukan. Enzim restriksi ini mengenali 6 pasang basa 6 pasang basa spesifik ya, dengan urutan basanya G, G, A, T, C, C gitu ya. Kemudian dari arah yang sebaliknya juga G, G, A, T, C, C, karena memang apa namanya enzim restriksi tipe ini ya, tipe 2 ini memang dia sifatnya poliandrom. Jadi dibaca sekuensnya yang dikenali itu dari arah mana saja itu sama. Begitu juga dengan enzim restriksi yang lainnya yaitu seperti EcoR1 gitu ya. Jadi ini ditemukan atau diisolasi dari E. coli dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, dia memiliki sequence pengenalan beberapa pasang basa yang berbeda. Misalkan di BAM H1 ini dia 6 sequence, kemudian di H3 di sini mengenali 4 pasang basa gitu ya. Kemudian di sini 6 pasang basa, PST1 dan seterusnya. Jadi memang macam-macam. Nah, pemotongannya itu ditunjukkan oleh tanda panah. Jadi misalkan BAM H1 itu dia memotong apa namanya nukleotida gitu ya, memotong basa guanin gitu ya, basa guanin. Nah, begitu juga pada untai satunya gitu ya, dia juga memotong guanin dan seterusnya. Jadi kalau di atas itu dipotong TC ya di bawah ya TC juga sama gitu ya. Nah, jadi tanda panah ini adalah menunjukkan sisi pemotongan dari enzim restriksi tersebut. Jadi spesifik semuanya ya. Nah, penggunaan enzim restriksi ini penting sekali ya. Jadi apa namanya pada proses rekombinasi DNA gitu ya, kita ingin memperoleh fragmen tertentu atau fragmen DNA yang kita inginkan gitu ya. Misalkan apa namanya fragmennya dengan sequence atau memiliki basa nitrogen apa namanya ATC gitu, ATC GAT, maka dia harus
apa namanya, dia dipotong di sini ya, ada enzim, membutuhkan enzim kelas 1 dan seterusnya. Jadi apa namanya, untuk menghasilkan fragmen yang diinginkan itu juga harus apa namanya, harus menggunakan enzim restriksi tertentu yang spesifik terhadap sequence tersebut. Nah, bagaimana kerja dari enzim restriksi? Jadi seperti ini, dia akan memotong untai ganda dari DNA gitu ya pada sisi pengenalan yang spesifik. Nah, kemudian dia akan menghasilkan fragmen. Nah, jadi di sini apa namanya, Eco R1 ini dia memotong apa namanya, untai pada atau segmen DNA gitu ya, memiliki basa GA gitu ya. Jadi dia memotong antara basa guanin dan adenin gitu. Nah, jadi pemotongan ini tidak hanya pemotongan basa saja, jadi pemotongan nukleotidanya ya. Jadi yang berwarna, yang kotak-kotak ini adalah apa namanya, tulang punggung dari DNA tersebut, yaitu terdiri atas gula dan fosfat. Nah, jadi enzim restriksi itu akan mengenali apa namanya, sequence tertentu. Misalkan Eco R1 ini mengenali basa guanin dan adenin, dia dimotong di antara keduanya. Nah, begitu juga pada untai satunya dan seterusnya. Jadi di sini akan menghasilkan suatu fragmen gitu ya. Ternyata dia akan menghasilkan sticky end gitu. Jadi dia akan menghasilkan ujung lancip. Nah, kemudian pemotongan ini selalu menyisakan 3 aksen OH. Jadi untuk proses pengikatan dengan nukleotida yang lainnya gitu ya, dengan segmen DNA yang lainnya, dia akan menghasilkan 3 aksen OH untuk proses pembentukan ikatan fosfodiester yang baru dengan segmen DNA yang lainnya seperti itu. Nah, apa namanya, proses ini yang pertama sudah saya jelaskan, nomor 2 pembentukan sticky end, yang ketiga adalah penggabungan dari fragmen DNA ya. Jadi dari 2 fragmen DNA tadi yang berhasil dipotong gitu ya, ini nanti akan dihubungkan. Jadi pertama kali untuk menggabungkan ini melalui pemasangan basa. Pemasangan basa itu melalui ikatan hidrogen yang terjadi antar basanya. Nah, jadi akan menempel seperti ini ya. Jadi untai atas, untai bawah itu akan menempel seperti ini. Yang kemudian masih meninggalkan celah kan di sini. Celah ini, celah antar tulang punggung ini ya, tulang punggung dari masing-masing fragmen. Nah, ini distabilkan oleh ikatan fosfodiester. Nah, oleh karena itu untuk memasangkan ikatan atau untuk apa namanya, menghasilkan ikatan fosfodiester gitu ya, untuk menggabungkan segmen DNA ini, maka dibutuhkan suatu enzim ligase gitu. Jadi proses annealing yang pertama penempelan, pembentukan ikatan hidrogen gitu ya antar basanya, pemasangan basa, kemudian dilanjutkan dengan proses penggabungan gitu ya melalui ikatan fosfodiester antar tulang punggung DNA ini oleh enzim ligase. Nah, begitu juga kalau misalkan di sini pemotongannya enzim restriksi dengan menghasilkan ujung tumpul, sama saja sebenarnya ya. Jadi dia akan menghasilkan ujung tumpul seperti ini fragmennya, kemudian digabungkan dengan DNA yang lainnya gitu ya, dari sumber lainnya, kemudian bisa digabungkan melalui ligasi seperti itu. Nah, jika disederhanakan, maka prosesnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu menggunakan Eco R1, yang sebelah kanan ini menggunakan PVU2 gitu ya, PVU2. Nah, ini enzim restriksi ini ternyata dia memiliki dia bisa memotong untai ganda pada titik yang berbeda ya untuk Eco R1. Kemudian untuk PVU2 ini memotong pada titik yang sama, sehingga keduanya ini menghasilkan ujung yang berbeda. Eco R1 menghasilkan ujung lancip, PVU2 menghasilkan ujung tumpul. Nah, barulah masing-masing ujung ini ya, kemudian dia akan digabungkan dengan suatu vektor plasmid seperti itu, dan menghasilkan vektor rekombinan. Nah, jadi ini melalui suatu peran dari DNA ligase.
Oke, jadi itu